coret-coret ini kan nggak hanya 1 kali, mungkin udah 10 kalian ini. Warga ada yang lihat, ya kita jadi terpacu buat ngelakuin itu besok. Tempat itu dilarang dan kita bisa mencoretkan nama kita di situ, kita akan semakin bangga. Vandalisme itu kan dia merusak ruang publik sebetulnya. Seni mural dan grafiti belakangan terus digandrungi anak-anak muda pecinta seni jalanan kota atau street art. Selain sebagai media pengekspresi jati diri, mural dan grafiti dirasa pas untuk merespon fenomena yang tengah berkembang di masyarakat. Tapi sayangnya beberapa kalangan tidak memahami konsep dalam berseni. Coretan berlawanan tidak bermakna dan jauh dari kata seni atau vandalisme bermunculan dan mengotori tembok kota. Mengapa hal ini bisa terjadi? Saudara, tonton Buser Investigasi. Seni liar geng vandal selengkapnya. Seni mural dan grafiti mengisi ruang-ruang publik, penampakannya kerap muncul di sudut dinding kota. Goresan cat dengan warna pop-up menjadi salah satu ciri mencolok dari karya seni ini yang menyimpan berjuta makna. Faktanya, karya seni jalanan ini tidak semuanya punya nilai estetika. Coretan cat semprot yang jauh dari kesan apik ini, vandalisme, bertebaran di mana-mana. Rolling door toko, tembok-tembok warga masuk dalam target untuk menunjukkan kreativitas yang di luar batas. Beberapa pihak kami ajak ngobrol soal aksi vandalisme ini. Biasanya kan kayak gitu geng-gengan, kayak game mana, ini nama-nama gengnya gitu. Nanti ya sasarannya berbagai macam media, entah itu toko, ruko, apa tembok kosong di pinggir jalan, enggak semua. Oh baca ini ngetek ya, baca ngetek. Sekali itu tuh sekali jalan tuh bisa ngetekin berapa tempat kayak gitu. Itu random ya, barang buat asal packing bersih jadi nggak ngitung lah ya. Kalau di jalan ada tempat yang memungkinkan bersih memungkinkan ya terutama yang sepi mas, terutama yang sepi ya pas sepi gitu loh. Kalau yang pandal-pandal kayak itu keluar jam berapa? Dini hari jam 12 malam itu. Vandalisme memang akrab dengan dunia malam, utamanya kalau bicara soal legalitas. Lewat bisikan teman, kendaraan ini kami kuntit dari jarak aman. Ada hal tak biasa yang bakal dilakukannya. Mendadak lampu rem motor menyala, dan ini yang tervisualisasi. Tembok pagar kantor jadi target yang dipilih untuk menggores identitas kelompok ini. Puas di satu spot, aksi tak terpuji juga menyasar tembok-tembok lain. Asal coret, sepintas begitu yang terlihat. Tapi nggak berlaku bagi mereka, karena aksinya pasti menyimpan maksud tertentu. Salah satunya pengakuan soal eksistensi jati diri mereka. Saking nggak mau ketahuan identitasnya, aksi ini kerap dilakukan ala-ala layanan drive-thru, alias nggak perlu turun dari motor. Coret-coret secepat mungkin dan buruan kabur biar nggak kegep sama warga. Di mana pasokan cat semprot tersedia, disitulah pantang bagi mereka menyudahi aksinya. Coba lihat, ada sebuah pintu besi rumah yang masih kelihatan bersih. Ini yang alasan mereka kembali menepikan motornya. Tulisan yang dicoretkan sama aja kayak sebelumnya. Dan endingnya, jengkel, itu yang tergambar dari mimik pemilik rumah merespon tindakan merusak estetika secara colongan ini. Tembok maupun pintu rumah jadi media mereka mengekspresikan jati diri. Tapi dampaknya, aksi vandalisme ini justru munculin nilai negatif dan bisa dibilang sulit untuk dinikmati. Prasetyo mungkin satu di antara sekian banyak orang yang geram dengan aksi-aksi vandalisme. Pintu besi rumahnya berulang kali
jadi sasaran mereka yang tidak bertanggung jawab. Tadi malam sekitar jam habis isya lah. Habis isya kan saya biasa tosok belum tidur kan duduk-duduk dulu. Duduk-duduk di sambil nonton TV. Nah, terus tiba-tiba ada motor berhenti tau biasa. Kita kira tuh orang niup atau gimana. Ternyata kok tercium mambu pilok. Oh, saya terus keluar, dia langsung dia belum sempat lari ya, tapi begitu saya keluar kan dia langsung buah blas. Mana ya ke selatan. Wah, gitu. Wah, terus mau tahu ya kan ya nggak nyampe. Yang dicoret-coret ini kan nggak hanya satu kali, mungkin udah 10 kalian ini. Itu di bekasnya kan ada toh, bekas-bekasnya dulu. Ini yang baru, itu yang baru, yang hijau-hijau baru. Terus itu yang baru hijau, terus yang hitam, yang di merah itu kan ada hitam-hitamnya itu toh. Nah itu yang lama-lama. Berarti udah sering Pak ya? Wah, udah sering banget. Ya rugi sekali dong. Karena apa, seharusnya saya tuh untuk mengerjakan yang lainnya malah untuk mengerjakan ngecek dan saya ngecat, dan saya juga harus beli cat juga toh. Rugi waktu ya, rugi harus beli cat ya, rugi segalanya juga ya, perasaan saya ya, kejengkelan saya. Vandalisme akrab di komunitas seni jalanan atau street art seperti ini. Banyak loh model yang dikeluarkan untuk sekali berkarya, butuh belasan kaleng cat semprot sebagai pemuas hasrat mereka. Dini hari, waktu yang paling pas bagi mereka coret-coret di jalanan. Tersedianya media yang pas untuk berekspresi dan pasokan cat semprot yang mencukupi melancarkan aksi vandalisme mereka. Lokasi ditemukan dan bomber pun beraksi. Bombing sebutan buat aksi ini. Tidak ada media khusus yang dijadikan objek coret-coretnya. Apapun yang kosong, semprot aja. Yang penting bisa mewakili eksistensi mereka. Liar dan terkesan brutal. Ini yang tergambar dari aksi-aksi vandalisme. Saling timpa-menimpa dengan coretan lama bukan jadi hal yang diharamkan bagi mereka. Ini bikin throw up, ini lagi feeling Mas. Lagi nge-feel isinya dulu. Ini tuh pengembangan dari tagging aja sebenarnya. Jadi tagging, throw up. Kalau ini lebih ke graffiti-nya ya? Iya, lebih yang street bombingnya aja Mas. Street bombing? Iya. Artinya kalau street bombing itu gimana? Iya, kita bombing, bikin throw up, tagging.
intinya cuman nyebarin namanya kita, tapi waktunya sedikit, yang cepat aja gitu. Iya. Jadi cuman setelah di line gini udah selesai mas. Beda kalau kita bikin production gitu. Tapi kalau ini mesti nggak perlu mas. Nggak perlu. Langsung aja. Ini artinya identitas nih sebenarnya. Iya. Tujuannya kasih identitas seperti ini buat apa? Buat nyebarin namanya aja di jalan. Makin banyak orang lihat ya, makin banyak orang lihat, jadi makin banyak orang tahu juga sudah sampai mana gambarnya atau namanya gitu. Coretan warna dan bentuk grafiti yang dihasilkan memang tidak semua orang bisa paham. Namun, bagi Bomber dan komunitasnya sangat berarti. Berlangsung cepat dan terbatas pada satu titik saja. Bergerilya ke titik yang lain jadi syarat bagi mereka untuk menebalkan kepercayaan diri. Aksi berakhir bila pasukan cat semprot yang dibawa menguap habis ke dinding tembok warga. Tapi lebih dari itu, aspek legalitas tetap jadi tantangan utama yang menambah kepuasan dalam setiap aksinya. Kegiatan bombing biasanya dilakukan sama anak-anak ketika malam hari. Karena itu ilegal. Ilegal dalam arti ya kita nggak mengenal aturan. Walaupun di situ dilarang, kita tetap sikat aja. Ketika tempat itu dilarang dan kita bisa mencoretkan naga, dan orang-orang akan semakin kagum dengan karya itu sendiri. Kok bisa gambar di situ? Seni grafiti yang dibumbui dengan aksi vandalisme memang terkesan negatif, bukan sebagai sebuah karya seni, justru dianggap sebagai simbol perlawanan. Jadi karya seni itu kan kita bisa memberi manfaat dari karya yang tampil yang kita lihat itu. Jadi kalau karya itu tidak memberi manfaat kepada kita ya sama aja, itu sesuatu yang bagi saya tidak bermanfaat. Vandalisme dalam konteks ini berarti karya ini tidak bisa memberi manfaat pada kita. Baik itu di ruang publik, meskipun di ruang publik bisa kita lihat, tapi kemanfaatannya buat kita kan tidak nampak. Sebuah karya seni disebut sebagai karya seni kalau dia ditampilkan dalam ruang publik tapi dalam konteks yang benar. Siapa saya, ada narasi yang dibangun, bermanfaat buat orang dan bisa dinikmati dengan nyaman gitu, dan legal, itu bagi saya ya karya seni. Kalau yang merusak itu ya itu hanya bebasan ekspresi saja, belum masuk pada konteks karya seni yang lebih dalam lagi. Itu level tertinggi dari seorang seniman seperti itu. Orang yang memiliki kebijakan publik harus memberikan wadah atau tempat agar seniman-seniman ini, seniman jalanan ini, street art ini yang dalam konteks grafiti itu memiliki tempat untuk menyampaikan itu. Ya memang agak susah, tapi perlu dicoba. Grafiti merupakan sarana pengekspresian diri bagi seniman jalanan, menjawab keresahan yang berkembang di masyarakat. Sayangnya, aspek legalitas masih kerap dikesampingkan. Masih di suasana malam, dua orang anak muda yang berencana menuntaskan egonya ini kembali kami ikuti. Mencari spot dengan menyisir setiap sudut jalan demi mendapat lokasi yang pas untuk beraksi. Minimal tuh berapa tempat? Enggaknya kita lebih lah dari 10 tempat mas. Warga ada yang lihat, ya kita jadi terpacu buat ngelakuin itu besok lagi. Bagi kalangan ini, meski tidak ada pakem yang jelas soal titik lokasi,
Asal ada ruang kosong, disitulah mereka akan beraksi. Tagging, istilah yang mereka sebut, mengacu pada simbol atau inisial tertentu dari kelompok itu yang dicoretkan di ruang-ruang publik. Tujuannya, pengakuan atas eksistensi kelompok itu. Maka tak heran, mereka akan selalu meninggalkan jejak coretan dari identitas kelompoknya dimanapun yang mereka kendaki. Prinsipnya sederhana, selama kaleng semprot masih terisi cat, pantang bagi mereka memutus denyut nadi yang sudah menjadi spirit eksistensi mereka di ruang publik. Sebelumnya sudah ada gambar nih Mas ya, kenapa harus kok ditimpa lagi Mas? Biar kita punya, biar nama kita berani buat nabrak nama-nama yang lain Mas. Tapi memang itu yang selalu dilakukan Mas? Iya Mas. Biasanya kalau kayak gitu tuh sampai berapa tempat Mas sekali jalan? Nah itu Mas ya mesti banyak-banyaknya sih biasanya harusnya. Kita nggak pernah hitung. Minimal tuh berapa tempat? Tapi ya seenggaknya kita lebih lah dari 10 tempat Mas. Biasa di Deparda. Tapi ya kita buru-buru gimana caranya lari dari situ. Dan nggak ketangkep warga. Tapi nggak kapok Mas kayak gitu Mas? Enggak sih Mas. Nah itu bagian buat kita. Ini Mas, kemarin kan pesennya mural, ya. Tak gambarin Mas HP. Oh, oke. Mana Mas? Boleh lihat. Oh, dan tak gambarin modelnya seperti ini. Nanti kan ini bentuknya line gitu loh, cuman line, jadi lebih ke arah simple Mas. Oh ya, paham. Ini nanti kira-kira sama spot saya segini pas nggak ya Mas? Cukup Mas kalau untuk spot itu. Apa sayangnya. Nanti kan ini posisi mangkoknya di sini Mas. Terus nanti ininya ke sana. Jadi mulai dari sana. Iya, memanjang ke sana. Terus nanti untuk tulisannya kan bisa ditaruh di atas Mas. Di sini ya? Ya. Soalnya kan ini masih kosong Mas. Seni mural dan grafiti tak semuanya dipandang negatif. Bagi kalangan tertentu, karya seni ini bisa menjadi bisnis yang mendatangkan banyak cuan. Koko Wijanarto merupakan salah satu figur yang melihat peluang menarik ini. Akrab dengan seni mural semasa kuliah, ia terus mengembangkan kemampuan diri. Ia merasa bangga karena sudah banyak karyanya dipercaya untuk mengisi dekorasi dinding tempat usaha. Mulai dari hotel, kafe, bahkan rumah makan sudah pernah menggunakan jasanya. Untuk saat ini sih banyak tempat usaha yang udah menggunakan jasa mural ya Mas. Jasa mural itu kan sekarang udah banyak dikenal orang gitu. Jadi tempat-tempat usaha menggunakan jasa mural untuk memperbagus dekorasi, mungkin seperti rumah makan, kayak gitu, hotel-hotel, kayak gitu. Untuk temanya sendiri tergantung yang pesen Mas. Misalkan untuk rumah makan ya biasanya berhubungan dengan apa yang mereka jual kayak gitu. Misalkan kayak kopi kayak gitu ya nuansa ilustrasinya ya berhubungan dengan kopi gitu. Untuk beda lagi kalau untuk sekolahan. Kalau sekolahan tuh biasanya juga lebih ke edukasi kayak gitu. Karakter ilustrasinya itu lebih ke anak-anak gitu. Meski mendapatkan apresiasi positif atas kerja profesionalnya di beberapa tempat, ia kerap jengkel kala karyanya terkena aksi vandalisme. Saya sering Mas, karya saya itu ditimpa vandalisme itu. Jadi beberapa kali itu karena memang medianya di pinggir jalan ya Mas, itu aksi vandalisme sering saya alami gitu. Jadi cat yang istilahnya masih belum kering kayak gitu, akhirnya kena coret-coret kayak gitu. Jadi nggak bisa dinikmati lah gitu. Ya jujur aja sih Mas, aksi vandalisme tuh sangat membuat saya kecewa ya. Karena karya yang sudah saya bikin dengan konsep kayak gitu, terkonsep lah. Ya akhirnya harus dicoret-coret kayak gitu kan. Jadi orang kan nggak bisa menikmati karya saya secara utuh gitu loh. Berkarya dalam ruang publik sah-sah saja, asalkan norma dalam seni
tetap diperhatikan. Pemegang kebijakan juga dirasa harus ikut andil untuk memberikan ruang bagi seniman jalanan dalam menyalurkan ekspresi seninya. Buser investigasi kami sudahi dulu. Thanks for watching. Saya Joy Astro. I'll see you around.